Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan sekarang bab yang ketiga dari kitab Al-Ahkam Al-Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah yang disyariatkan, yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bab yang ketiga, ma'al hadirina ba'da mauti, apa yang disyariatkan untuk dilakukan oleh orang yang hadir jika yang sakit pada pembahasan yang lalu itu meninggal. Berarti ini meninggal gitu. Meninggal yang hadir itu disyariatkan melakukan apa terhadap yang meninggal itu. Nomor 17 itu urutan tahapan-tahapan yang dipelajari gitu ya. Fa idza qada wa aslama ruha fa alaihim iddatu asya. Apabila yang sakit itu akhirnya meninggal, ruhnya betul-betul sudah itu menyerah kepada Allah SWT, sudah diangkat, fa alaihim, maka kewajiban yang hadir iddatu asya, ada beberapa macam. Yang pertama dan yang kedua sekaligus karena hadisnya satu. Ayyughmidhu ainai, yang hadir, dan apabila yang hadir lebih dari satu, yang paling dekat dengan jenazah yang faham. Yang paling dekat bukan tempatnya tapi hubungannya. Yang paling dekat hubungannya dengan jenazah dan faham karena nggak faham lah nggak bisa melaksanakan ya. Faham, nah itu harus atau disyariatkan memejamkan kedua mata jenazah. Loh, kalau sudah terpejam, nah jenazah itu bisa dipastikan atau hampir pasti tatkala meninggal matanya terbuka. Matanya ini. Kalau nggak pasti ya hampir pasti. Kenapa? Karena memang ada penjelasan bahwa kalau ruh itu dicabut dari ubun-ubunnya dan mata itu mengikutinya. Nah, kalau dicabut dari ubun-ubun dan mata mengikuti, akhirnya matanya melihat ke atas, akhirnya terbuka dalam keadaan meninggal. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gitu Allah SWT menetapkan orang tertentu tidak seperti itu. Nah, tapi itu hukum yang tidak umum. Intinya bahwa secara umum kalau nggak dikatakan pasti, ya hampir pasti orang meninggal matanya terbuka. Nah, disyariatkan untuk menutup kedua matanya. Wa yad'u lahu aidan, dan juga disyariatkan untuk mendoakan. Itu. Adapun yang mendoakan itu semua yang hadir disyariatkan untuk mendoakan.
Adapun yang memejamkan kedua matanya itu yang ngerti dan yang paling dekat hubungannya itu lebih berhak. Kenapa? Yang berkaitan dengan urusan langsung dengan jasad jenazah, yang paling berhak adalah yang paham dan yang lebih dekat hubungannya. Nah, li hadits Ummi Salamah qalat, berdasarkan dengan hadis Ummu Salamah ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW masuk ala Abi Salamah, kepada Abu Salamah. Wa qad syaqqa basarahu, dan Abu Salamah matanya terbuka. Maksudnya ini Abu Salamah meninggal. Jadi Abu Salamah itu sahabat Rasulullah SAW, punya istri, punya anak namanya Salamah, bapaknya diberi nama Abu Salamah, ibunya adalah Ummu Salamah. Perang Uhud, nah, kena luka dan akhirnya dari sebab peperangan Uhud ini akhirnya meninggal. Tapi meninggalnya tidak pas di medan tempur sebagaimana sahabat yang lain. Rasulullah SAW masuk ke Abu Salamah tatkala meninggal dan matanya terbuka. Maka Rasulullah SAW memejamkan matanya lalu berdoa. Lalu berkata, Inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu apabila dicabut diikuti oleh mata. Diikuti oleh mata itu. Dan di dalam riwayat yang lain gitu, dan di dalam ayat gitu, roh itu dicabut dari ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya di atas. Nah, jadi diikuti oleh mata berarti mata melihat ke atas. Nah, fadhajjan nasu min alihi faqala, maka gaduhlah keluarganya. Gaduh kenapa? Karena Abu Salamah meninggal. Ya entah gaduh itu entah nangis, entah ngomong kata-kata yang kurang baik, yang penting kata-kata kesedihan, gitu. Nah, atau bahkan difahami di dalam Islam doa yang tidak baik, duh celaka, misalnya gitu ya, itu termasuk ungkapan yang tidak baik, gitu. Fadhajjan nasu min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kalian jangan mengucapkan, dan di sini mengucapkan itu dibahasakan oleh Rasulullah mendoakan. Kalian jangan mendoakan kepada diri kalian. Diri kalian maksudnya apa? Jadi doa ala anfusikum itu satu mendoakan keluarga, yang satunya itu sama. Jadi mendoakan dirinya atau kerabatnya itu bahasanya sama. Apa maksudnya? Kalau ada yang meninggal jangan ngomong baik, omongan itu nanti kembali kepada dirinya atau kepada jenazah. Gitu. Jangan ngomong yang mengandung doa yang jelek. Jangan mendoakan kejelekan pada diri kalian. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kalian jangan mendoakan atau berbicara kepada kalian kecuali dengan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Kenapa? Karena ucapan kalian akan diaminkan oleh malaikat. Duh celaka, diaminkan oleh malaikat, celaka beneran. Nah jadi itu, intinya jangan mengucapkan atau mendoakan kecuali yang baik. Kenapa? Karena diaminkan oleh malaikat. Tsumma qala, lalu Rasulullah SAW berdoa. Nah berarti ini tuntunannya ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Namanya bukan Abu Salamah, ya tinggal diganti namanya. Tidak tahu namanya. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Nah, dari itu. Kalau tahu namanya, Allah misalnya Zaid, Allahumma ighfir li Zaid. Namanya Usama, Allahumma ighfir li Usama. Namanya Abdullah, Allahumma ighfir li Abdillah. Ya Allah ampunilah, terus menyebutkan namanya. Tidak tahu namanya, langsung pakai kata ganti, ya Allah ampunilah dia. Karena di dalam bahasa Arab dia laki-laki, dia perempuan beda. Nah, yang lebih tepat dibedakan. Tapi kalau tidak muncul pikiran begitu, Allahumma ighfir lahu, meskipun perempuan boleh sah. Sholat jenazah dan jenazah perempuan, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Padahal
jenazahnya perempuan, tetap sah, tetap kepada jenazah. Kenapa? Kesalahan ucapan di dalam beribadah yang ditetapkan oleh Allah adalah seperti hatinya dan yang masih menjadi pokok di dalam ibadahnya. Tapi kalau yang pokok dari ibadahnya ini meskipun bukan hati itu salah, ya, kamu ibadahnya salah, kamu harus mengulang. Itu karena kesalahannya ada kesalahan pokok. Sholat kesalahannya bukan pokok sah. Kesalahannya kesalahan pokok. Nah, kamu harus sholat lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya Allah ampunilah Abu Salama. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Di kalangan orang yang mendapat hidayah, di kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ya Allah, angkatlah derajatnya di tengah-tengah orang yang beriman. Yang sudah meninggal otomatis itu ya. Nah, jadi, yang meninggal banyak, ya Allah, angkatlah derajatnya. Nah, itu. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gampangannya kepada yang ditinggal mendoakan kepada gitu sepeninggalnya gitu mendoakan pada sepeninggalnya bahwa berikan kebaikan kepada orang-orang sepeninggalnya waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah saya, ampunilah dia ya Allah Tuhan semesta alam, wasfah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, lapangkan kuburnya dan pancarkan cahaya ke dalam kuburnya. Intinya bahwa apabila hafal doa ini, Allahumma firli abi Salama, kalau diganti namanya dengan Zaid atau fulan, Allahumma firli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin dan lapangkanlah kuburnya wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma firli abi Salama, Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warfa' darajatahu fil mahdiin, angkatlah derajatnya di tengah-tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhluhu fi aqibihi fil ghabirin, dan sepeninggalnya berikan kebaikan, utamanya kepada orang-orang yang ditinggalnya. Dan lapangkanlah kuburnya dan pancarkan cahaya di dalam kuburnya. Gak bisa bahasa Arab atau gak hafal bahasa Indonesia, gak hafal, mendoakan sebisanya. Intinya ketika datang ke jenazah maka diperintahkan untuk mendoakan. Ya, jadi orang-orang yang takziah itu datang untuk apa? Untuk mendoakan. Nah, dan apabila memang layak untuk bertemu dengan keluarganya, bertemu dan menyampaikan pada keluarganya doa supaya diberi ketabahan dan semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, dan tidak boleh orang itu datang takziah terus bertanya tentang keadaan sebelum matinya jenazah. Itu tidak boleh, itu banyak orang yang tidak ngerti. Gitu. Loh, kemarin lo masih bertemu saya, kok sekarang sudah tidak ada? Itu haram. Kenapa? Itu menjadikan jiwa keluarganya yang sudah tenang, sudah mulai reda, menjadi berat lagi nanti. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu hal-hal kayak gitu nggak boleh itu. Sakitnya apa? Terus diobatkan di mana sih? Ya ngapain kok tanya sakitnya apa, diobatkan di mana? Gitu. Nah, jadi itu kenapa ada yang nggak pas sedikit itu nanti menjadi seperti datang musibah lagi, menjadi berat lagi rasanya. Karena itu tidak dibenarkan menanyakan keadaan sebelum meninggalnya. Nah, terus bagaimana gitu? Yang saya tahu bapak ini baik, ibu ini baik, ya. Yang penting jujur. Nah, insya Allah, semoga semua amalnya diterima oleh Allah. Ya. Nah, seandainya keluarga itu merasa bahwa masyarakat menilai
yang meninggal ini kurang baik. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Datang ke keluarganya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, semoga diampuni oleh Allah SWT. Dan kita memohonkan ampun juga supaya diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga yang ditinggal. Nah, jadi itu adalah yang dituntunkan. Bagaimana supaya menguatkan jiwa yang ditinggal dan yang meninggal itu didoakan dan dimohonkan ampun. Nah, intinya yang pertama memejamkan mata, yang kedua mendoakan. Yang ketiga, ayyughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Kalau sudah jelas-jelas meninggal, maka hendaknya seluruh anggota badannya ditutupi supaya tidak dilihat orang. Jadi ada jenazah, jangan dibiarkan wajahnya terbuka kalau dia sudah meninggal. Nah, ditutupi semuanya, meskipun orang yang dekat kepingin tahu itu boleh. Nah itu. Nah, jadi ditutupi seluruh anggota badannya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suciya bi burdin hibarah. Sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala meninggal ditutupi seluruh badannya dengan selimut yang bermotif. Nggak apa-apa, mau polos, mau bermotif, mau apa, nggak apa-apa aja. Ini memberitakan bahwa ditutupi. Nah, ditutupi dengan selimut yang ada, karena mengada-ada tidak dibenarkan. Jadi, ini kayaknya sudah mau meninggal, tolong dibelikan selimut yang nanti digunakan untuk, nggak usah begitu. Ya, nggak usah begitu. Yang ada nanti yang digunakan untuk menutupi. Nah, wahada fi ghairi man mata muhriman. Dan itu apabila yang meninggal itu tidak dalam keadaan ihram. Ihram itu apa? Mau umroh atau mau haji sudah melewati mikot, nah kan dalam keadaan ihram. Kalau dia dalam keadaan ihram meninggal, maka dipakai seperti ihram saja. Nah, jadi itu. Fa'amal muhrim fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu. Kalau mati dalam keadaan ihram, wajah dan kepalanya tidak usah ditutupi. Dibiarkan saja kayak gitu. Gitu. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Baina ma rajulun waqifun bi Arafah." Tatkala seorang laki-laki itu sedang dalam keadaan wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu. Terlempar dari untanya. Terlempar dari untanya. Au qala fa aqasathu, atau dengan ucapan dalam riwayat yang lain, untanya melemparkannya. Untanya melemparkannya, ya untanya budi, terus akhirnya dia tidak sekedar jatuh, tapi seperti dibanting oleh keretanya, oleh untanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dengan air dan dicampur bidara. Wakafinuhu fi thawbaini, dan kafanila dengan 2 kain. Wa fi riwayatin fi thawbaihi, dan di dalam riwayat yang lainnya dengan 2 kainnya. 2 kainnya 2 kain ihramnya. Wala tukhannituhu, dan jangan diberi hanut. Hanut itu apa? Hanut itu laburan jenazah setelah dimandikan, yang itu untuk mengawetkan dan mengharumkan. Bisa salep bentuknya, bisa bubuk. Ya. Tujuannya untuk mengawetkan dan mengharumkan. Nah, ini mati dalam keadaan ihram, tidak boleh dikasih hanut. Di daerah kita kapur barus, tidak boleh dikasih kapur barus. Sudah dibiarkan gitu ya. Wa fi riwayatin la tutayyibuhu, dan ada hadis gitu, jangan dikasih minyak wangi.
Loh kenapa? Karena dia mati dalam keadaan ihram. Orang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Ya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Orang ihram tidak boleh menutup kepala. Ya. Wa fi riwayatin wala wajahu, dan di dalam riwayat lain wajahnya juga nggak boleh. Ya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena itu orang yang haji, orang yang umroh itu awalnya dipanggil oleh Allah, lalu ia memenuhi panggilannya. Ini makna yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena kalau atasan nomor satu manggil bawahan, itu jiwa bawahan itu ini dipanggil untuk apa? Mau jelek, mau baik, jiwa langsung spontan. Ya, misalnya begini, raja, dan raja itu lebih tinggi daripada presiden. Apalagi raja, jangankan raja, presiden aja, gitu. Nah itu, loh, kalau presidennya zalim, kalau rajanya zalim sama saja. Nah intinya bahwa dipanggil untuk kebaikan atau dipanggil untuk kejelekan. Atasan manggil bawahan itu jiwa langsung terperanjat. Ini yang manggil bukan manusia. Ini yang manggil adalah Allah. Dan Ubay bin Ka'ab itu tatkala setelah sholat subuh, lalu Rasulullah berkata, wahai Ubay, tadi malam Allah memanggilmu. Langsung tidak kuat, nangis. Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, iya. Kenapa? Karena kalau dipanggil oleh Allah SWT, apalagi panggilannya itu khusus, ya, kalau dipanggil oleh Allah SWT berarti Allah mencintainya, dan apabila Allah mencintainya, maka dosa-dosanya diampuni dan Allah berikan apa yang menyenangkannya. Jadi dicintai oleh Allah, dipanggil oleh Allah berarti dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya. Belum permintaannya, apapun yang ia minta diberikan kepadanya. Nah, karena itu ibadah haji, ibadah umrah itu harus ada di dalam jiwa orang Islam, bagaimana supaya bisa beribadah haji dan ibadah umrah. Ya. Kenapa? Karena ini tidak seperti sholat, tidak seperti gitu. Ya. Sholat itu terus. Ya. Kalau masalahnya lebih tinggi mana? Haji atau umroh, apalagi umroh dengan sholat. Masalahnya bukan itu. Orang sholat dimanapun itu bisa. Dimanapun bisa. Dan kalau orang itu Islam, ya sholat. Tapi tidak semua orang Islam haji meskipun kaya, meskipun sehat. Nah, karena itu keistimewaan itu. Dan yang menjadikan hamba itu sempurna itu bukan yang wajib. Yang menjadikan hamba itu sempurna itu adalah yang sunnah. Nah, itu. Yang wajib itu suatu keharusan. Kamu akan diadab. Oh iya, kamu telah melakukan yang wajib. Nah itu. Nah, tapi yang menjadikan dia sempurna dan dicintai itu adalah yang sunnah. Yang wajib yang besar dengan yang kecil juga kayak gitu. Yang wajib besar jangan sampai ditinggal. Nah, karena itu kalau tinggi-tinggian mana? Sholat 5 waktu dengan haji. Lebih tinggi sholat. Lebih tinggi sholat. Tapi orang yang sudah sholat, itu yang dibahas. Kamu sudah sholat, kamu sehat, kamu punya kemampuan, kamu tidak haji. Itu
Itu gampangannya, iya kamu Islam, tapi ngapain kamu menghilangkan kemuliaan yang sedemikian besar? Nah, gampangnya begitu. Nah, dipanggil oleh Allah SWT. Nanti kalau orang itu umroh atau haji meninggal, gampangnya kuncinya tinggal satu. Kalau dia ikhlas, wah dia ini ikhlas berangkat haji atau berangkat umrohnya, terus meninggal waktu ihram. Akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah dengan bertalbiyah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Terus dipanggil oleh Allah di sini bukan dipanggil untuk kejelekan. Dipanggil oleh raja dan tadi itu panggilan raja kepada rakyat beda dengan panggilan raja kepada menteri. Ya, panggilan raja pada menteri itu banyak macam, tapi rakyat ngapain raja kok manggil rakyat? Dua hal saja. Ya, untuk kejelekan atau untuk kebaikan. Dan itu sangat nyata. Tidak mungkinlah kesalahan gitu raja sampai ikut-ikut manggil. Begitu juga kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu ya tidak sampai raja. Nah, itu berarti kalau jelek banget, kalau baik kebaikan yang sangat tinggi. Nah, itu dipanggil oleh Allah seperti itu. Dan Allah SWT tidak memanggil orang yang jelek dengan panggilan dengan khusus. Fir'aun enggak dipanggil oleh Allah. Sejelek apapun enggak dipanggil khusus itu. Tapi langsung Allah tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak itu hukumannya nanti yang langsung malaikat yang atau di neraka atau masukkan dalam neraka. Gitu aja. Nah, berarti kalau dipanggil oleh Allah itu tinggal satu, tinggal dipanggil untuk kebaikan. Nah, karena itu haji umroh itu dipanggil oleh Allah SWT dan pelajaran kita kalau mati dalam keadaan ihram memenuhi panggilan Allah baik sudah di tanah suci maupun belum. Mikot kan belum di tanah suci gitu ya. Di Madinah masih 400 km terus karena sesuatu terus dia meninggal, maka kalau dia ikhlas nanti dia itu dipanggil oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia membaca talbiyah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, adapun kaitannya dengan fikih di sini, yang mati dalam keadaan ihram, wajahnya tidak ditutupi, kepalanya tidak ditutupi. Terus bagaimana? Tidak apa-apa ditutupi seluruh badannya, kain ihramnya dibulatkan semuanya sampai di leher, terus tidak ditutupi. Nah, sebagaimana orang yang sedang ihram, kalau tidak dalam keadaan tawaf, itu kan kedua-dua pundaknya akan disunahkan untuk ditutupi. Adapun yang berkaitan dengan ihram, yang penting sah itu, yang penting menutup aurat sah. Karena itu ada banyak orang-orang luar yang meskipun tidak banyak banget ya, tapi sekarang tinggal 1-2. Kalau tahun 2010 itu masya Allah banyak orang yang di bawah itu tinggal disarungkan pakai sarung biasa, terus yang atas itu hanya dikalungkan kayak selendang. Jadi punggungnya kelihatan sempurna, dadanya penuh rambut itu kelihatan. Nah, itu tetap sah karena kalau laki-laki yang penting nutup aurat. Yang penting nutup aurat. Nah, tapi itu tidak terhormat. Kalau lutut sampai pusar sudah ketutup, terus yang atas dikumpulkan, dikalungkan tok itu istilahnya tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kewibawaannya sebagai orang Islam. Orang Islam berwibawa pakaiannya menunjukkan bagian ibadah kepada Allah yang baik. Nah, kayak gitu itu
Itu tidak menunjukkan seperti itu. Ya. Nah, adapun kaitannya dengan ini tadi itu yang meninggal dalam keadaan ihram dikafani dengan 2 kain ihramnya dan kepala dan wajahnya tidak ditutupi, tidak dikafani. Itu meskipun ulama penjelasan hukumnya hanya sunnah. Seandainya dia dikafani sempurna gitu, tetap dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ihram talbiyah. Kenapa? Itu bukan perbuatannya lagi, tapi itu sunnah bagi yang hidup. Sunnah bagi yang hidup. Gitu. Nah, berikutnya ayu ajilu bidajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Hendaknya disegerakan prosesnya. Sudah dinyatakan betul-betul meninggal, maka hendaknya proses penguburannya sesegera mungkin. Berarti sesegera mungkin dimandikan, sesegera mungkin dikafani, disolati, dan dikuburkan. Adapun apabila sudah difahami, oh penguburan di sini itu misalnya 12 jam. Loh kenapa? Karena kuburannya batu, untuk gali itu makan waktu sekian. Kalau sudah difahami kayak gitu, maka misalnya begini, oh di sini itu sudah normal, nggak bisa lebih cepat. Hampir nggak bisa lebih cepat. Jadi dari disampaikan kepada yang menggali mulai itu rata-rata misalnya akhirnya ya katakanlah 6 jam. Nah, terus subuh baru disampaikan kepada yang gali. Ini berarti nanti kira-kira jam 10, jam 11, misalnya begitu. Nah, kalau kayak gitu, maka proses memandikan, mengafani, dan mensolati itu dipilih yang paling baik. Dipilih yang paling baik. Kenapa? Karena tidak akan menyebabkan penundaan. Tidak akan menyebabkan penundaan. Gitu. Sesegera mungkin udah mati ya cepat-cepat. Ya nanti Anda segera mandikan, segera mengkafani, segera mensolati, juga terus nunggu, nggak bisa dibawa dikubur, nggak bisa kan, tetap nunggu kan. Nah jadi itulah. Misalnya bagaimana? Misalnya begini. Ini kalau disolati sekarang cuma sedikit yang mensolati. Udah nanti aja kalau gitu. Toh tidak bisa dibawa ke kuburannya karena belum siap. Nah itu. Loh kok lama sekali dari tadi malam sampai sekarang kok belum dimandikan. Lebih baik yang memandikan yang ngerti sunnah dan tidak sampai menunda daripada mandinya tidak ngerti sunnah. Nunggu kapan? Dia insya Allah sampai di sini jam 9. Lah enggak terlambat. Enggak, mau itu jam 12 nanti baru siap buat kuburannya. Nah, misalnya begitu. Nah, enggak dimandikan enggak apa-apa. Loh, enggak didoakan. Loh, orang berdoa kepada jenazah enggak harus jenazahnya sudah mandi. Nah, jadi itu. Nah, itu apabila tidak ada hal yang kayak gitu, maka yang terbaik itu yang hendaknya dipilih. Nah, tapi memandikan itu sendiri diperintah untuk menyegerakan dengan dalil umum ini, segera mandikan. Kenapa? Karena dalam keadaan suci itu tetap lebih baik dibandingkan dengan dalam keadaan belum dimandikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah, segerakan ngurus jenazah. Nah, segerakan di sini masuk ke dalam kewajiban semuanya. Segerakan dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikuburkan. Dan berkaitan dengan menunda untuk sholat, ditunda kenapa? Supaya mensolati banyak. Itu meskipun tidak ada dalil langsung, itu pemahaman ulama semuanya. Karena itu misalnya begini, habis Isya dinyatakan ada yang meninggal di Madinah atau di Mekah.
nggak disolati sampai subuh. Nggak disolati. Kenapa? Karena kalau di Masjid Nabawi yang paling banyak mensolati jenazah adalah setelah sholat wajib, orang kumpul semuanya. Nah, jadi itu. Loh, ngapain lu pakai ditunda? Gitu. Nah, terus itu ditunda subuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada sebab lain, menguburkan pagi lebih bagus daripada malam. Gitu. Kalau di sana malam maupun pagi itu, apalagi siang ya, itu tidak menjadi acuan, bahkan kerja itu lebih enak malam di sana karena tidak terlalu panas. Nah, jadi itu. Nah, karena itu yang jadi acuan itu adalah banyaknya jamaah sholat. Nah, dan misalnya jenazah itu datang setelah sholat jenazah selesai terus imam sudah pulang, gitu ya. Jenazah itu baru ada yang datang, nggak dibawa masuk ke masjid, ditunggu di luar nunggu mau sholat datang. Loh, kan disuruh cepat-cepat, nah kok nunggu? Lah, misalnya jam 6 pagi atau jam setengah 6 sudah datang. Loh, kok ditunggu, kan disuruh cepat-cepat. Disolati banyak orang itu lebih tinggi manfaatnya. Nah, jadi itu akhirnya sampai zuhur baru disolati. Apalagi dalil-dalil tentang mensolati nanti juga akan kita baca. Nah, wa amal haditsul awal fahu an ibnu Umar marfu'an wa lafdhu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yukra inda ra'sihi bi fatihatil baqarah wa inda rijlaihi bi khatimatiha, tapi hadisnya dhaif. Jadi ini wa fil babi haditsani akharani asrahu min hadza, ada dua hadis yang lebih jelas lafadznya, walakinnahu dhaifani, tetapi dua hadis ini dhaif. Walidzalika a'radna anhuma, oleh karena itu tidak kita masukkan sebagai pembahasan pokok. Tapi tetap disebutkan apa dua hadis yang dhaif itu ya. Yang satu idza mata ahadukum fala tahbisuhu, apabila salah satu di antara kalian meninggal jangan ditahan. Maksudnya apa? Itu asri'u bihi ila qabrihi, segerakan untuk dikubur. Wal yukra inda ra'sihi bi fatihatil kitab, dan bacakan Fatihah di kepalanya. Wa inda rijlaihi bi khatimatiha, dan bacakan An-Nas di kakinya. Tapi hadisnya dhaif. Karena itu tidak dimasukkan ke dalam pembahasan pokok di dalam kitab ini. Pembahasan pokok di sini kan ada urutannya semua ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Ya, nomor 4 tadi apa? Yaitu apabila mati dalam keadaan ihram, kepalanya dan mukanya tidak ditutupi. Yang kelima, disegerakan pengurusan jenazah. Gitu saja. Disegerakan pengurusan jenazah, akhirnya ngambil hadis yang menyegerakan pengurusan jenazah yang sahih, tidak ada bacaan ayat, tidak ada bacaan surat. Ada hadis lagi yang lebih panjang, percepat, ya, jangan ditahan jenazah itu, percepat menguburkannya dan bacakan surat Al-Fatihah di kepalanya, bacakan surat An-Nas di kakinya, tapi hadis ini dhaif. Nah, penjelasannya, hadza sanadun dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Walahu illatani, ada dua kecacatan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah perawi yang namanya Babul Ludi. Itu dikatakan oleh ulama
dia adalah orang yang hadisnya dhaif, disebutkan di dalam kitab At-Takrib. Yang kedua, Syaikhuhu Ayyub ibnu Nuhaid. Syekhnya Babulud itu namanya Ayyub ibnu Nuhaid. Fa innahu asyaddu dha'fan minhu. Dia lebih dhaif lagi daripada tadi itu gitu. Dha'afahu Abu Hatim wa ghairuhu. Imam Abu Hatim itu ulama hadis juga menjelaskan bahwa hadisnya dhaif. Wa qala al-Azdi, dan Imam Al-Azdi berkata matruk, hadisnya tidak dipakai. Hadis yang dari dia tidak dipakai. Wa qala Abu Zur'a mungkarul hadis, dan Abu Zur'a mengatakan hadis dia itu mungkar. Nah, wa saqalahul Hafidz fil Lisan, dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengangkat hadis ini, mengangkat hadis akhir zahiran nakarati min tariqi Yahya ibnu Abdillah, yang dinyatakan jelas-jelas mungkar. Intinya bahwa hadis itu hadis yang dhaif. Nah, yang diambil adalah hadis yang sahih, yang pendek gitu, yaitu hadis tersendiri, segerakan di dalam mengurusi jenazah. Nah, sampai penjelasan tentang hadis-hadis yang karena kedhaifan tadi itu sampai 1 halaman lagi untuk memantapkan kepada umat ini bahwa hadis itu adalah dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Gitu. Berikutnya yang keenam, ayyudfinuhu fil baladil ladzi mata fihi wala yanquluhu ila ghairihi li'annahu yunafil isra'al ma'mura bihi fi hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim. Disunnahkan untuk dikubur di daerah meninggalnya dan tidak dibawa ke daerah lain, karena dibawa ke daerah lain gitu, di samping tidak ada tuntunannya, itu juga menjadi bertentangan dengan menyegerakan. Nah, jadi itu kalimatnya begitu. Ayyadfinuhu fil baladil ladzi mata fihi. Hendaknya dikubur di mana dia meninggal, maksudnya di daerah dia meninggal. Wala yang kuluhu ila ghairi, dan tidak dipindah ke negeri lain atau ke daerah lain. Li'annahu yunafil isra'il ma'mura bihi, karena diperintah menyegerakan dan itu bertentangan dengan menyegerakan. Wa nahwi hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala lamma kana yauma Uhud, tatkala perang Uhud, khumilal qatla liyudfanu bil baqi. Jenazah di perang Uhud itu diangkat dibawa ke Baqi. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyeru dengan keras yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyeru. Anna Rasulullah SAW ya'murukum an tadfinul qatla fi madaji'ihim. Rasulullah SAW memerintahkan kalian agar mengubur jenazah di mana mereka meninggal. Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dikubur di mana mereka meninggal. Sekarang kalau kita lihat keutamaan Baqi dengan Uhud, lebih utama Baqi dengan Uhud. Lah ini mati syahid, kenapa kok tidak boleh dibawa ke sana? Nah itu. Kalau tidak ada tuntunan-tuntunan khusus dari Rasulullah SAW, maka dalil umum itu orang itu dikubur di mana daerah dia meninggal, itu di mana maka dikubur di situ. Itu bahkan kalau Nabi itu di mana posisi dia meninggal, dia dikubur di situ. Nah, itu. Nah, ba'da ma hamalat ummi abi wa khali adilaini wa fi riwayatin atilatahuma qala nasih litadfinahum fil baqi faradtu wa fi riwayatin qala faraja'nahuma ma'al qatla haitsu qutilat. Nah, dan seruan ini setelah
ibu bapak saya dan paman dari bapak saya itu dibawa ke Baqi, lalu dibawa balik lagi ke Uhud bersama dengan syuhada-syuhada yang meninggal di sana. Akhrajahu ashabu sunan al-arba'ah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Nah, dan hadis ini dikeluarkan oleh ashabu sunan, oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam sahihnya. Jadi ada kitab namanya Sahih Ibnu Hibban gitu. Dan Imam Ibnu Hibban juga menyebutkan ini. Dan banyak ulama selain mereka, misalnya Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi. Nah, itu juga meriwayatkan hadis ini. Nah, intinya bahwa sunnahnya menguburkan jenazah adalah di daerah di mana jenazah itu meninggal. Dan tidak termasuk tuntunan kalau meninggal di daerah ini dibawa ke daerah lain. Nah, kalau darurat, ya darurat itu yang haram aja jadi boleh kok, apalagi tidak haram. Ini kan sunnahnya, gitu ya. Sunnahnya yang meninggal di Surabaya dikubur di Surabaya. Tapi kalau sunnah ini tidak bisa dilakukan, itu tidak sampai haram. Lah kalau darurat, jangankan darurat, ya, tidak darurat aja tidak haram. Kalau darurat ya yang haram aja jadi boleh. Jadi gitu. Kalau darurat yang haram jadi boleh. Kenapa? Oh ini haram karena darurat. Ini tidak sampai tingkatannya darurat. Loh ini jenazah dikubur di mana? Dikubur ke Jawa Tengah. Haram? Enggak. Tapi enggak sunnah. Nah, jadi maksudnya begitu. Enggak haram tapi enggak sunnah. Nah, jadi itu. Nah, karena itu ya tidak tercela. Dipindah tidak tercela, tapi tidak dapat keutamaan sunnah. Tidak dapat keutamaan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, banyak orang meninggal di Surabaya terus dikubur di sana, dikubur di sana. Kalau ada alasan yang benar, saya memahami benar. Kalau ada alasan yang benar, saya memahami, ya itu benar dan itu insya Allah bagus. Misalnya begini, saya memperhatikan beberapa orang habis sholat jenazah di pondok di Al-Furqan itu orang itu meneteskan air mata. Saya tidak tanya, saya hanya muncul pikiran saya dulu salah satu ustadz namanya Ibrahim atau Syaban. Tatkala ada ulama meninggal terus yang hadir, yang ikut mengantarkan jenazah, yang mati itu banyak kayak gitu, itu nangis, gitu, nggak bisa menahan diri dan gitu berharap jenazahnya itu adalah dirinya, berharap jenazah itu adalah dirinya. Kenapa? Karena yang ngantar segini banyaknya. Nah jadi itu. Dan ini juga mengingatkan orang yang meninggal di Madinah, meninggal di Mekah, gitu ya. Ini tadi bukan yang dibahas di Madinah, di Mekah, di Madinah itu keutamaan yang luar biasa, apalagi bab meninggal, apalagi di Madinah. Ada hadisnya secara langsung. Dan dari hadis Rasulullah, siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka hendaklah ia meninggal di Madinah. Apa maksudnya? Punya kesempatan, wah ini sakitnya parah, terus di Madinah, jangan dibawa pulang. Loh ini visanya diurus, nggak usah pulang, meninggal di situ, gampangnya begitu. Mau haji, mau umroh, mau apa, atau punya kesempatan tinggal di sana, gitu. Punya misalnya begini, keluarganya ada yang tinggal di sana, terus ini sakit, oh boleh orang itu kumpul dengan keluarganya, oh dibawa ke sana biar mati di Madinah. Nah, hadis siapa yang
bisa meninggal di Madinah, maka hendaklah ia meninggal di Madinah. Itu menunjukkan hendaknya ada upaya gitu. Ternyata nggak ada hadis kelanjutan daripada itu. Apa keistimewaannya? Meskipun Anda tidak tahu, ada hadis perintah, kan gitu ya. Ternyata di antara hikmahnya, wallahu alam, itu kita betul-betul subhanallah minimal atau kurang lebih 2 juta 2 juta orang sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Ya, paling enggak katakanlah mereka sekali aja berbagi assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahir. Sehari 2 juta orang doakan kayak gitu. Ya anggaplah yang umroh atau yang apa itu enggak semua, katakanlah separuh. Insya Allah enggak separuh, insya Allah lebih dari separuh gitu ya. Kan semua mau Indonesia, mau luar Indonesia kan orang tur di sekeliling Masjid Nabawi maksudnya untuk menunjukkan ini dulu pasar Rasulullah yang sampai sekarang masih dipagari terus di ini untuk jadi wallahu alam ya. Kalau mutawif biasanya itu mungkin untuk jadi kenangan. Itu Masjid Ali, itu Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Kenapa pemerintah kok tidak langsung ya udah sudah rusak dirobohkan kok malah dibangun dijadikan kenangan. Gitu ya. Masjid Ghamamah itu Masjid Abu Bakar. Nah, kenapa kok nggak dirobohkan gitu aja? Gampangannya itu supaya ingat sejarah. Paling tidak kan gitu ya? Paling tidak kan gitu. Yang kita ambil pelajaran, semua ternyata nggak hanya travel Indonesia, travel luar negeri, orang dari Mesir, orang dari Turki, orang dari Sudan. Kalau sudah waktunya di Madinah, acara itu ada acara keliling terus ke Baqi, meskipun pas tidak boleh masuk, itu di pintunya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu jumlah sekian banyak orang setiap hari doakan, memohonkan ampun, memohonkan keselamatan. Nah, jadi kalau meninggal di Madinah, baru sholatnya saja. Kalau disolati orang itu 40 semuanya tauhidnya benar, insya Allah enggak, hadis itu enggak pakai insya Allah, sholatnya akan jadi syafaatnya. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Nah, kita penuh harap bahwa orang yang sholat di masjid itu 40 bahkan mudah-mudahan lebih dari 40, 400 bahkan 4.000 orang tauhidnya benar. Ya, orang dari segala penjuru kok. Nah, kalau disolati terus akhirnya sholatnya jadi syafaatnya. Syafaat itu apa? Syafaat itu memohonkan keselamatan nanti kepada Allah untuknya, itu adalah syafaat itu ya. Nah, dimohonkan keselamatan oleh Allah untuknya itu syafaat. Sholatnya jadi syafaatnya. Sholatnya ini mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan dia. Gampangnya gitu ya. Nah, kalau di akhirat syafaat itu pasti, syafaat di akhirat itu pasti diterima oleh Allah SWT. Gitu. Adapun ayat yang menjelaskan di akhirat tidak ada syafaat, syafaatnya batil, itu syafaatnya orang kafir, itu pemahamannya ulama seandainya. Apa maksudnya? Seandainya sesembahannya selain Allah itu di akhirat memohonkan syafaat, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi berdasarkan dengan dalil, tidak ada yang kafir, yang jelek, yang batil nanti di akhirat mohon kepada Allah untuk orang lain, itu tidak ada. Karena itu syafaat di akhirat itu hanya tatkala izin Allah sudah turun dan Allah mengizinkan orang-orang yang untuk diberi, baru syafaat itu mulai. Karena itu syafaat di akhirat semuanya pasti terkabul. Nah, kalau sholatnya jadi syafaatnya maka sudah pasti. Kalau sholat, wah ini sholat jenazahnya orang-orang itu jadi syafaatnya fulan. Berarti fulan itu pasti selamat di hadapan Allah SWT. Nah, jadi kayak gitu. Nah,
Lalu Syekh Albani memberikan penjelasan di sini. Walidzalika qalat Aisyah lamma mata akhun laha biwatil habasyah wa humila min makanihi. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu an berkata tatkala saudaranya meninggal di lembah Ethiopia, lalu dibawa pindah, maka Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ma'ajitu fi nafsi ay yuhzinani fi nafsi illa anni waditu annahu kana tufina fi makani." Saya sedih. Kenapa? Karena jenazahnya itu dipindah. Yang saya inginkan saudara saya itu dikubur di tempatnya, di tempat di daerah dia meninggal. Nah, jadi itu. Wa qala al-Imam Nawawi fil Adhkar, dan Imam Nawawi di dalam kitabnya kitab Al-Adhkar, wa idza awsa, dan jika yang meninggal ini sebelum meninggal wasiat, bi ayyun qala ila baladin akhar, kalau saya meninggal kuburkan saya di daerah sana, gitu. Wasiat itu, la tunaffadhu wasiyatuhu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Coba, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Maksudnya mengamalkan wasiat ini itu sama sekali tidak termasuk ajaran Islam. Bukan babnya dipindah di kubur sana itu haram apa enggak, bukan itu. Tapi menjalankan wasiat yang batil itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Fa inna naqla haramun 'alal madhhabis sahihil mukhtar alladzi qalahu al-aktsarun. Karena memindah jenazah ke daerah lain itu haram berdasarkan dengan mazhab yang benar yang terpilih, dan itu adalah ucapan kebanyakan ulama, dan Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau di dalam bab hadis syaikhaini, dua imam hadis itu Bukhari dan Muslim. Tapi kalau di dalam mazhab beda lagi. Mazhab Syafi'i kalau dikatakan syaikhaini fi mazhab Syafi'i, dua imam, dua syekh dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Loh, Imam Syafi'i apanya? Imam Syafi'i itu pendirinya atau imamnya. Adapun syekh di dalam mazhab Imam Syafi'i yang pertama adalah Imam Nawawi, ini ucapannya. Di dalam kitabnya dinukil oleh syekh di sini, fa inna naqla haramun 'alal madhhabis sahihil mukhtar, bahwa memindah jenazah dari satu daerah ke daerah lain itu haram menurut pendapat yang sahih yang dipilih. Dan itu kebanyakan pendapat ulama, wa sarraha bihil muhaqqiqun, dan banyak peneliti yang nyata-nyata pendapat yang lebih kuat, pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu haram. Meskipun tadi kita katakan memindah itu kalau yang diikuti pendapat yang haram, ya, kalau darurat yang haram boleh. Tapi kalau nggak darurat, itu pendapat yang satunya tidak termasuk sunnah, meskipun tidak sampai haram. Nah, misalnya di sini di Indonesia. Nah, kalau saya tadi mengatakan, kalau ada sebab tertentu tadi belum saya lanjutkan, terus pindah lagi ke sini. Kenapa? Kalau saya punya pikiran, misalnya di Sedayu di Al-Furqan, gitu. Saya melihat kalau ada orang tertentu, wah kalau dia ini nangisnya kenapa? Pikir saya tadi ya, pikir saya bisa sebutkan, terus saya ke contohnya Syekh Ibrahim atau Syakban. Oh, seandainya jenazah itu saya, alangkah bahagianya saya. Kenapa? Yang dilihat itu banyak. Nah, kayaknya yang di Sedayu yang meninggal itu adalah karena kalau meninggal itu santri Pondok Al-Furqan itu kalau keluar semua, kalau salah jenazah keluar semua, ditambah orang kampung, mulai kuburan sampai pondok itu sambung penuh jalannya.
saking banyaknya gitu. Jadi itu terus, jadi kalau sudah jenazah itu sudah masuk di kuburan, pondok itu belum habis. Jadi akhirnya sambung gitu. Terus akhirnya terus ndese, akhirnya di sana itu kumpul kayak, nah jadi kayak gitu. Nah terus saya kalau ngikut ngubur di Surabaya itu sering 3-4 mobil gitu saja. Kalau satu mobil itu isinya 6 orang, kalau 6 kali 6 36. Dan 36 itu belum tentu imannya benar semuanya. Padahal hadis tadi itu 40 yang imannya benar. Tauhidnya benar. Tauhidnya benar itu maksudnya dia itu betul-betul bersih dari kesyirikan. Terjerumus tidak sadar, setiap pagi sore berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu menghapuskan dosa syirik kecil yang ia terjerumus tidak sadar. Lah yang kayak begitu itu berapa? Setiap pagi menjaga zikir ini, terus betul-betul jangan sampai katut atau terjerumus kepada kesyirikan. Tidak banyak orang punya jiwa seperti itu. Nah, kalau jumlahnya cuman 30 orang, 40 orang, terus melihat gitu. Kadang melihat meneteskan air mata itu kenapa? Karena kok cek sedikitnya yang ikut sholat, yang ikut ngantar. Kalau yang dilihat itu buahnya, nangisnya juga atau neteskan air mata juga karena ya Allah beruntungnya orang ini meninggal di waktu yang baik, disolati orang segini banyaknya, dikuburkan. Dan baik waktu kepingin lihat jenazahnya, umumnya orang tua. Waktu sholat mendoakan. Nah jadi kayak gitu. Akhirnya saya gampangannya itu berpemahaman apabila ada sebab yang lebih baik, misalnya meninggal di Surabaya, bawa pulang ke Sekayu. Kenapa? Karena di sana disolati anak pondok 2000 sama jamaah sama guru-guru 2000 lebih. Belum orang kampung. Nah, kalau di Surabaya nanti berapa orang yang datang? Nah, maksud saya seperti itu. Nah, adapun di sini Imam Nawawi mengutip seperti itu ya, dan dikutip oleh penulis kitab kita juga. Kesimpulannya, qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, idza ausa ayyum qala ila baladin akhar la tunafat, kalau wasiat agar nanti kalau meninggal dipindah ke sana, dikubur di sana, wasiat itu tidak benar untuk dilakukan. Kenapa? Karena wasiat yang haram tidak boleh dilakukan. Berikutnya, ayyuba tirobatuhum liqada'i dainihi min malihi walau ata alaihi kullihi. Hendaknya hutang segera mungkin dibayarkan dari apapun, dari hartanya dia atau anaknya. Misalnya begini, punya harta waris, ya, punya harta waris, terus meninggal punya harta banyak. Ngomong salah satu dari kedua ahli warisnya, Bapak ini kan punya utang gini-gini, jadi sementara tak sahuri dulu dengan uang saya. Ya. Nanti kalau hartanya itu cukup, itu kalau enggak ya udah, berarti bebas. Itu lebih baik daripada saya tunggu 10 hari nanti dihitung hartanya terus dibayarkan warisnya. Anda sesegera mungkin hutang jenazah itu dilunasi. Nah, itu nih. Walau ata alaihi kulli, meskipun hartanya habis semuanya enggak apa-apa. Fa ilam yakun lahu malun fa'alat daulah an tu'addiya anhu in kana jahida fi qada'ihi. Wa illam taf'al fatatawwa'a bidzalika ba'duhum jaza wa fi dzalika ahadits. Dan apabila enggak punya harta, hendaknya yang ngurusi negara itu segera membayarkan jenazah rakyatnya. Membayarkan hutang jenazah rakyatnya. Gitu. Lah kalau pemerintah tidak termasuk pemerintah yang kayak begini, ya siapapun yang dekat, yang kenal, yang apa, kerabat maupun bukan kerabat, hendaknya sesegera mungkin ngurusi
patungan atau apapun supaya hutangnya jenazah segera terlunasi. Kenapa? Karena itu sangat penting di dalam kaitannya mayit ini di hadapan Allah SWT. Gitu. An Sa'd bin Al-Atwal radhiyallahu anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Kata Sa'ad ibnul Atwal, saudaranya meninggal punya hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan meninggalkan kerabat. Qala fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Qala faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbusun bidainihi. Nah, saya kepingin agar gampangannya hutang itu ditanggung oleh saudaranya. Ya. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, dia itu ketahan karena punya hutang. Ya. Nah, itu. Akhirnya jadi dia ini kepingin membayar hutangnya, kepingin menanggung hutangnya, terus berkata kepada Rasulullah, ternyata Rasul mengatakan, saudaramu yang meninggal itu ketahan, kenapa? Karena hutangnya. Akhirnya Sa'ad ibnul Atwal ini sesegera mungkin untuk membayar hutangnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, fadhhab faqdi anhu, segeralah pergi dan bayarkan. Fadhhab tu qadaitu anhu tsumma ji'tu, setelah aku bayarkan aku datang kepada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini itta'athuma imra'atun wa laysat laha bayyina. Qala atiha fa innaha muhiqqah. Wa fi riwayatin shadiqah. Wahai Rasulullah, semuanya sudah saya bayar kecuali wanita yang katanya dia punya hak yang dalam tanggungan mayit itu 2 dinar, tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Kalau dia ngaku bayar aja, ternyata begitu. Nah itu. Nah, adapun di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan dia jujur. Nah itu. Tapi yang diambil pelajarannya, ada orang yang ngaku dia punya hutang. Kalau bisa bayar, dibayar aja. Wah, orang kaya, orang ngaku, biar bayar aja. Nanti urusan dia. Kalau dia tidak punya hak, terus gitu. Kalau memang tinggalannya, apalagi zaman sekarang banyak orang yang mampu, terus anaknya juga udah berhasil, terus kalau dia meninggal, terus dia punya hutang saya, terus ya gak apa-apa, dibayarkan aja, meskipun nggak jelas sudah dibayar atau enggak, atau nah jadi itu supaya jenazah itu segera selamat gitu. Nah, dan orang yang aku tidak ikut haknya, harta tidak akan menjadi berkah dan bahkan dia akan nanggung dosanya. Nah, jadi intinya bahwa hutang hendaknya segera dibayar. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Dan sudah mau zuhur. Wah, langsung ditutup atau masih? Kalau ada yang mau ditanyakan, mau kita sholat di sebelah nanti. Singkat, cukup ya? Ayo, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kekurangan-kekurangan kita dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengaruniai kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.